lagi bersama kami dalam podcast Tafsir Tematik. Jadi teman-teman, di video podcast kita kali ini kita akan bahas yang pertama, apa sih tafsir tematik itu? Dan yang kedua, bagaimana sih perbedaan tafsir tematik dengan tafsir tradisional? Dan yang ketiga, bagaimana sih langkah-langkah membuat tafsir tematik? Dan yang keempat, apa sih kelebihan dan kelemahan dari tafsir tematik? Dan yang kelima, apakah tafsir tematik itu relevan di era modern saat sekarang ini? Oke teman-teman, mari saksikan podcast kami kali ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Matandang dengan NIM 4123.052. Perkenalkan, saya Intan Amalia, NIM 4124.026. Perkenalkan, nama saya Latifah Azmi dengan NIM 4124.024. Di sini kami akan mencoba untuk mengupas seputar perihal tafsir tematik. Apakah teman-teman siap? Siap. Baik, mari kita buka podcast kita pada siang hari ini dengan basmalah. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman tim untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kita ini. Yang pertama ingin kita tanyakan adalah kira-kira dari teman-teman apa sih pengertian dari tafsir tematik itu? Mungkin bisa dijawab salah-salah. Baik, menurut saya tafsir tematik itu adalah metode penafsiran Al-Quran dengan mengumpulkan semua ayat dari berbagai surah, membahas satu tema atau topik yang sama. Jadi kayak gini bang, tafsir tematik itu di mana dia itu kita ingin menafsirkan ayat Al-Quran, tapi kita harus mengumpulkan terlebih dahulu sesuai dengan temanya. Contoh, di dalam satu ayat ini tentang aqimus shalah wa atuz zakat, kan dia satu ayat, tapi kita harus hanya menjelaskan tentang sholat aja, maka cuman ayat aqimus shalah itu aja yang akan dibahas dalam metode tafsir itu, tafsir tematik itu. Jadi dia kita harus mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema yang kita angkat. Berarti tafsir tematik itu kalau boleh saya simpulkan juga adalah tafsir yang fokus terhadap suatu tema dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema itu ya, dengan berbagai ayat ya. Berarti itu yang disebut dengan tafsir tematik. Artinya berarti kalau tafsir tematik ini dia lebih kompleks penafsirannya. Ketika kita berbicara perihal surga dan neraka, lalu kemudian kita akan menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan surga dan neraka. Baik. Sholat nanti dia akan menghimpun tentang hukum sholat dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang kedua, tafsir tematik tadi, kalau kita bandingkan dengan bagaimana kita membandingkan tafsir tematik dengan tafsir tradisional, misalnya tafsir tahlili dan tafsir ijmali. Jadi seperti kita ketahui tadi, kalau tafsir tematik itu berdasarkan tema. Nah, kalau tafsir tahlili itu dia itu dimana kita menafsirkan ayat Al-Quran itu dia secara rinci sekali, secara dalam. Jadi dalam satu kitab tafsir yang dimana dia menggunakan metode tafsir tahlili, itu semuanya mencakup ke dalam apa yang tersebut, tafsir tersebut. Banyak tentang satu ayat, maka dia akan menjelaskan apa asbabun nuzulnya, mufradatnya, terus dan lain sebagainya, munasabatnya, pendekatannya apa gitu. Terus sedangkan tafsir ijmali itu dia tafsirnya itu lebih ringkas, dia langsung to the point gitu terhadap ayat Al-Quran tersebut, tidak sedalam tafsir tahlili tadi gitu. Jadi bisa kita perumpamakan seperti kalau tafsir tahlili ini itu adalah dia tuh prasmanan. Masuk prasmanan itu semuanya ada di situ, apa aja gitu. Nah, nanti kita bisa memilih, kita mau maknanya berarti ini
kalau boleh saya berpendapat, tadi itu ya tafsir ijmali dan tafsir tahlili ini itu selalu dipakai oleh ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Iya. Artinya dia itu enggak seperti tematik. Karena kalau tafsir tematik itu kita merujuk kepada tema, sedangkan ijmali dan tahlili itu adalah dalam konteks cara dalam menafsirkan Al-Quran. Contoh ketika kita menafsirkan surat Al-Baqarah, kita tafsirkan secara menyeluruh, karena kadang-kadang surat itu tidak selalu berturut ya. Misalnya kita membahas Al-Quran, membahas surga dan neraka, tiba-tiba meloncat ke kisah. Nah, jadi mungkin perbedaan di situ kalau misalnya. Dan dari teman-teman tadi lebih ke cara ya, perbandingan dari perbedaan tafsir tematik dan tafsir tradisional itu. Karena ini, coba teman-teman jelaskan bagaimana prosedur untuk membuat tafsir tematik. Baik Bang, persiapannya yang pertama itu menentukan tema, dimana kita boleh menulis tema atau masalah yang akan dikaji. Yang kedua yaitu mengumpulkan ayat-ayat, seperti tentukan semua ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema-tema tersebut. Mungkin bisa kita perdalamkan lagi itu langkah-langkah kita membuat tafsir tematik itu. Pertama mungkin namanya tahap kita mempersiapkan gitu. Yang pertama kita mempersiapkan temanya, kita cari dulu kita mau temanya seperti apa. Kalau bisa dalam tafsir tematik itu temanya yang dia itu sesuai dengan era modern sekarang gitu. Jadi kayak lebih kayak kalau kita membuatnya itu sesuai dengan masalah yang ada sekarang, masalah kontemporer sekarang, itu mungkin lebih mudah untuk kita mencari tentang suatu solusi di dalamnya gitu. Terus setelah itu baru kita mengumpulkan ayat-ayat yang bersangkutan dengan tema yang kita bahas tadi. Namanya nanti di yang pertama itu mengumpulkan tema, kita pengen tema tentang kemiskinan. Nah, kita cari ayat-ayat yang bersangkutan dengan kemiskinan tersebut gitu. Habis itu baru kita lanjut ke tahap analisis. Nah, kita menganalisis ayat tersebut di mana kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu asbabun nuzulnya. Setelah kita mengetahui asbabun nuzulnya tersebut, kita munasabah ayat, yaitu munasabah itu kita menghubungkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya gitu. Terus baru kita mengkaji terlebih dahulu, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang ada khas, ada mutlak, dan ada konkret juga. Setelah kita melakukan tahap yang kedua ini, baru kita memberikan kesimpulan, yaitu tahap terakhirnya. Berarti itu ya prosedur atau mekanisme dalam membuat tafsir tematik itu ya. Ya. Nanti kita tentukan tema, dan kemudian kita cari ayat-ayat yang berhubungan dengan tema kita tadi. Setelah kita cari ayat-ayat yang berhubungan, lalu kemudian kita analisis seperti itu ya. Iya, kita analisis. Baik, terima kasih. Kemudian kira-kira dari teman-teman yang terjelaskan di dalam tafsir tematik itu, teman-teman bisa nggak melihat apa kelebihan dan kekurangan dari tafsir tematik ini? Mungkin kalau untuk kelebihan dari tafsir tematik ini banyak, karena semuanya tuh pasti semua tafsir memiliki kelebihan dan kekurangannya, bukan kelemahannya. Nah, kalau dari tafsir tematik ini kita juga memerlukan kayak waktu yang lama, karena kita benar-benar harus mengetahui semua yang bersangkutan dengan Al-Quran gitu. Jadi kita mengetahui asbabun nuzulnya, kita mengetahui munasabah ayatnya gitu. Jadi kita memerlukan kayak dia dengan cara kita itu bisa disebut kelemahannya. Kelemahannya itu karena memerlukan waktu yang lama.
juga. Ya. Ternyata tafsir tematik ini mempunyai keunggulan. Kita lebih mudah untuk mengetahui satu tema itu dengan komprehensif. Misal ketika membahas tentang surga, maka ayat-ayat yang dikumpulkan juga memang semua yang berkaitan dengan surga memang sudah kita paparkan artinya. Iya. Artinya lebih enggak seperti kalau tafsir, kalau kita menuntut kepada kitab kita harus buka tafsir dari metode misalnya tafsir Mukatsir. Ketika kita ingin mencari perihal surga, mungkin itu akan memakan waktu yang lebih lama. Sementara di dalam tafsir tematik, ketika kita mau mencari atau ingin tahu perihal surga, kita langsung dihubungkan dengan ayat-ayat yang terkait, ya, lebih memudahkan. Sebenarnya kayak tafsir Bianca, dia menggunakan metode tahlili, tapi dia ada juga menggunakan metode tafsir tematik, yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau kita penasaran dengan ayat yang menjabarkan tentang ukhuwah Islamiyah, ya kita merujuk aja ke sana langsung gitu. Nggak perlu lagi kita membuka kitab-kitab lain secara lama gitu, berbalik ke sana baca-baca satu-satu. Baik. Artinya teman-teman pada sepakat bahwa tafsir tematik ini relevan dengan era modern sekarang, ya? Ya, sepakat. Baik. Berarti kalau teman-teman sepakat terhadap tafsir tematik ini relevan dengan zaman modern sekarang, kira-kira apa alasannya? Tahu sendiri. Kalau menurut saya itu sangat relevan karena melihat dari kayak kita di kampus gitu kan, banyak sekali orang tuh yang minat literasinya itu kurang. Jadi dengan kayak kalau dia kan Al-Quran itu menjawab tentang persoalan kalau kita ada masalah. Nah di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan kalau kita masalah, nanti kalau kita capek atau apa atau kurang tenang, maka kita bisa berzikir gitu atau sholat dan lain sebagainya. Nah tapi karena minat literasi di Indonesia ini berkurang gitu kan, contohnya di Indonesia yang berkurang minat literasinya, dan tidak jauhnya mungkin di sekitaran kita yang malas sekali untuk membaca langsung menuju kayak baca satu-satu gitu, kayak tafsir Ghazali kan dia tidak berbentuk tematik gitu. Jadi karena kita ada masalah untuk tentang macam mana sholat itu apa aja sih sunnah-sunnahnya gitu, pemain tentang wudhu apa aja sih sunnah-sunnah wudhu itu aku nggak tahu, tapi karena dia malas, dia nggak tahu tapi dia malas mencarinya saking minat literasinya itu berkurang. Maka dengan adanya tafsir tematik itu kayak kita tuh semangat langsung buka langsung dapat gitu, oh ini ya ternyata sunnah wudhu. Jadi tidak terlalu banyak kita membaca tafsir-tafsir yang lain, membaca dulu satu-satu gitu. Jadi dia sangat relevan sekali. Kalau menurut teman yang lain, ini udah itu, nanti bisa dipotong. Mungkin dari beberapa hal tadi kita berbicara perihal seputar tafsir tematik, bagi pengertiannya, kemudian perbandingannya, kemudian bagaimana mekanisme dalam pembuatannya, kemudian apa keunggulan dan kelemahannya, kemudian relevansinya terhadap konteks yang sekarang. Terima kasih teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah kita sebagai studi ilmu Al-Quran tafsir dalam menjawab fenomena yang akan terus ada sepanjang hidup ini. Itu terima kasih juga kepada teman-teman yang menonton. Saya Aldo Matondang. Saya Intan Amalia, saya Ratu Basri. Pamit undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang HP ku kan. Tidak apa-apa, pencet aja dulu. Nah, Teman di sini dan podcast kami. Halo teman-teman. ulang lagi. Di mana tafsir Bagaimana?